Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, tulab, talibat, Qismil Alami Litarbiyah Al-Islamiyah, nuwasil darsana al-yawm fi ulumil Qur'an wa huwa ma'rifatu nuzulil Qur'ani wa asolatihi. Ma'rifatu nuzulil Qur'an wa asolatihi, mengenal turunnya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orisinilitasnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Al-Qur'anul Karim sesuai dalam berbagai telah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala an dalam hadis yang sahih bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan dalam dua tahapan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya sekali dalam satu malam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya, anzalnah, kami menurunkannya, fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang ada setiap tahun. Yang malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib seluruh manusia, menentukan nasib seluruh dunia. Qadha sanawi, qadha qadar yang Allah tetapkan setiap tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam malam yang penuh berkah. Fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalam Quran itu ditetapkan semua perkara yang bijak. Dan malam ini adalah malam Ramadan, sebagaimana Allah katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an," bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Kita mengetahui bahwa Al-Qur'anul Karim ayat-ayatnya ada yang turun di bulan Syawal, ada yang bulan Muharram, dan ada yang pagi dan siang. Maka ulama menyimpulkan diturunkan pada malam hari sekali, itu maksudnya turun pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur, ke langit dunia. Dan itu semuanya menunjukkan keagungan dan kebesaran Al-Qur'anul Karim yang diturunkan dengan pendampingan, diiringi dengan seluruh malaikat, dicari malam yang paling mulia, disertai dengan seluruh malaikat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah engkau mengetahui apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga turunnya sekali
dalam kondisi demikian menunjukkan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Yang kedua, malam itu adalah malam nuzulul Quran yang diperingati di Indonesia. Itu sebetulnya bukan yang katanya 17 Ramadan. Itu bukan turun seperti Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar 20 ke atas, bukan turun sekaligus kalau yang diperingati nuzul Quran, tapi itu adalah pertama kali ayat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 17 Ramadan. Tetapi kalau turun sekaligus tidak ada yang tahu kapan waktunya, kecuali malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam ganjil dari tanggal malam 21 sampai akhir Ramadan. Kemudian tahapan yang kedua adalah turun sedikit-sedikit, satu ayat, dua ayat, kadang-kadang potongan ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu diambil daripada surat Al-Furqan, di mana orang-orang kafir protes kepada Allah. Laula nuzila hadzal Qur'an, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu kok nggak diturunkan kepada Muhammad sekaligus seperti nabi-nabi sebelumnya? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, iya memang Al-Quranul Karim tidak diturunkan sekaligus seperti nabi-nabi sebelumnya, tapi diturunkan sedikit-sedikit. Dalam rangka apa? Kata Allah, kadzalik, demikian. Memang demikian. Al-Quran tidak kami turunkan sekaligus, tapi kami turunkan kepada Rasulullah sedikit-sedikit. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, dalam rangka kami meneguhkan hatimu, warattalnahu tartila, dan supaya kami membacanya sebenar-benar bacaan dengan tartil. Artinya Al-Quranul Karim sengaja diturunkan sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hikmahnya. Dan setiap Rasulullah SAW menghadapi masalah, turun penguat. Allah bersama Rasulullah diejek, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat untuk penguat bahwa Allah bersama nabinya, Allah membimbing nabinya. Ketika melihat orang-orang kafir jumlahnya besar, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membimbing nabinya bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, hendaklah istiqomah, sabar, teguh, tidak gentar. Begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kata Allah, demikian dalam rangka untuk meneguhkan hatimu dan supaya kami membacanya sebenar-benar bacaan dengan tartil. Kemudian Al-Quran turun sedikit-sedikit ini mulai sejak Rasulullah diangkat sebagai nabi pada tahun awal kenabian sampai 23 tahun 2 bulan lamanya, sampai Rasulullah SAW di Madinah. Dan semuanya itu secara sempurna. Kemudian apa faedah Al-Quran diturunkan sedikit-sedikit? Banyak hal faedah dan hikmahnya. Pertama, Al-Quranul Karim ini menganut gradualisasi hukum. Khomer pertama sindiran, kemudian yang kedua mengingatkan bahwa komparasi khamr itu ada manfaat, tapi di situ ada bahaya besar. Kemudian diharamkan setelah beberapa tahapan. Dan itu kalau semuanya itu turun sekaligus bingung orang. Tapi kalau turunnya sesuai dengan tahapannya, maka bisa dipahami gradualisasinya. Ya, jadi dalam rangka untuk memahami gradualisasi hukum dan legislasi. Kemudian dalam rangka untuk menguatkan hati Rasul. Dan itu isyarat bagi kita semuanya
bahwa kebersamaan kita dengan Al-Quran, supaya kita merasa diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita lakukan setiap saat. Apalagi seperti sekarang, tantangan begitu berat, musuh begitu kuatnya, maka perlu penguat hati kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian Al-Quranul Karim, ya, bukan hanya sekedar dia hafal oleh Rasulullah, tapi kemudian di sana ada kodifikasi. Jadi Al-Quranul Karim ditulis, dicatat. Ya, ini pembahasan yang kedua adalah untuk menjaga orisinilitas Al-Quran. Rasulullah SAW mencatat, ya, mengambil para penulis Al-Quran dari para sahabat. Jadi Rasulullah telah mendiktekan ayat yang turun. Kemudian ketika sudah banyak sahabatnya, Rasulullah SAW langsung menyampaikan ayat yang turun kepada para sahabat. Di sana ada penulis Al-Quranul Karim di antara para sahabat. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Uthman bin Affan, ya, sahabat-sahabat senior, ya, ada Zaid bin Thabit dan lain-lainnya. Dan penulisan dan penyusunan Al-Quran di zaman masa hidup Rasulullah SAW, Rasulullah yang menunjukkan, letakkan ayat ini pada tempat itu, letakkan pada ayat tempat itu sampai sempurna. Cuma Rasulullah SAW wafat, Al-Quran belum dibukukan. Al-Quran belum dibukukan. Kenapa? Karena Rasul wafat, kemudian dalam waktu yang sangat singkat setelah akhir ayat itu turun, sehingga belum sempat mengumpulkan. Dan kalau dibukukan pada zaman Rasulullah, sementara Quran belum sempurna, nanti bermasalah, ya, nasib maksudnya bermasalah. Dan Al-Quranul Karim dibukukan, disusun dalam satu mushaf, itu adalah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dengan metodologi yang luar biasa indahnya. Bagaimana ceritanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memperhatikan banyaknya para syuhada, para penghafal Al-Quranul Karim dalam berbagai peperangan. Umar mengatakan khawatir nanti peperangan demi peperangan, kalau semua hufadzul Quran meninggal, nanti nggak ada dokumentasinya. Maka beliau minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk membukukan Al-Quranul Karim. Pertama, Abu Bakar mengatakan, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah itu baik. Begitu terus debat, akhirnya Abu Bakar menerima pendapatnya Umar bin Khattab, dan Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit untuk menulisnya. Pertama, Zaid bin Thabit juga merasa berat, bagaimana melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kemudian diyakinkan. Dan akhirnya Zaid bin Thabit menulis bersama sahabat yang lainnya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an membimbing Zaid bagaimana cara menulisnya, yaitu beliau sudah hafal Quran dan banyak para sahabat hafal Quran, dan beliau diperintahkan untuk mengulang tulisan Al-Quranul Karim dengan bukti, disertai dengan bukti tulisan yang ditulis oleh para sahabat di hadapan Rasulullah, dengan dua saksi bahwa tulisan itu ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang jumlahnya 6.600 ayat itu, Masya Allah, satu persatu setiap ayat ditulis, itu ditulis dari yang dihafal oleh seluruh sahabat. Yang kedua, didukung adanya penulis wahyu yang disaksikan bahwa beliau nulis wahyu itu di hadapan dua saksi yang adil. Demikian dari awal sampai akhir, kecuali satu ayat, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pertama kesulitan untuk mencari mencari saksi, tapi akhirnya ketemu juga. Jadi akhirnya semua Al-Quran itu ditulis dari hafalan para sahabat
disaksikan bahwa itu dihafal para sahabat. Itu ayat Al-Quran. Yang kedua, ada dokumentasi tertulis yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disaksikan oleh sahabat-sahabat bahwa tulisan itu ditulis benar di hadapan Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah. Dengan demikian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan menulis ulang seluruh ayat-ayat Al-Quran dengan susunan yang dibimbing oleh Rasulullah SAW dengan metodologi yang paling ilmiah. Ada bukti hafalan seluruh sahabat, kemudian ada bukti tulisan seluruh sahabat. Begitu. Kemudian berjalan sampai pada zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan jadi penulisan Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman melihat di berbagai daerah semua baca Al-Quran, tapi bacanya beda-beda dengan bahasa Arab yang berbeda-beda. Kemudian satu sama lainnya saling mengkafirkan. Dan ini ada kaitan dengan apa? Al-Quran turun dengan 7 huruf atau 7 bahasa. Dalam hadis yang sahih, unzilal Qur'anu ala sab'atu ahruf. Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf itu ada 7 bahasa. Ceritanya begitu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang Quraisy. Maka pertama kali Al-Quran itu turun dengan bahasa Quraisy. Sementara di sana ada perbedaan bahasa. Bahasa Arab semuanya bahasa Arab, cuma ada perbedaan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Rasulullah SAW menyadari bahwa beliau diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh kabilah. Tetapi realita di lapangan tidak semua kabilah memahami kabilah bahasanya orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW minta kepada Allah untuk diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang lainnya pula. Maka turun dengan bahasa Hudzaifah, dengan bahasa apa gitu, sampai 7 bahasa. Rasulullah minta lagi sampai 7 bahasa. Nah, kalau 7 bahasa itu adalah yang merata semua kabilah Arab bisa memahaminya. Begitu Rasulullah wafat, dan begitu mushaf Rasulullah SAW atau tulisan Rasulullah SAW. Dan demikian pula yang ditulis oleh Abu Bakar memuat 7 bahasa. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, kaum muslimin sudah di mana-mana. Cuma pengetahuan bahwa Al-Quran turun dengan 7 huruf itu tidak dipahami oleh semuanya. Maka ketika ada yang membaca halaqah Quran, yang satu membaca dengan bahasa ini, bahasa itu, kemudian saling mengkafirkan. Maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan kepada baginda Utsman ibn Affan, ya khalifatal muslimin, adrik hadhil ummah qabla an takhtalifa fi kitabiha kama ikhtalafatin nasara wal yahud. Wahai Utsman bin Affan, tolong selesaikan kasus umat ini sebelum mereka berselisih seperti orang-orang Nasara dan Yahud berselisih dalam kitab mereka. Maka kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memanggil ya Zaid dan memanggil para penulis wahyu untuk berkumpul lagi dengan meminta kepada mereka untuk menulis ulang Al-Qur'anul Karim, tapi dengan bahasa Quraisy, ya, dengan bahasa Quraisy dan dengan khot di mana bisa mencakup seluruh bahasa yang ada. Demikian Utsman bin Affan telah menulis ulang Al-Qur'anul Karim yang tadi dengan 7 bahasa, sekarang dengan bahasa Quraisy. Kalau ada terjadi perselisihan, yang dipakai adalah bahasa Quraisy, ya, atas bimbingan Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan menulis ulang tulisan Zaid ini 7 mushaf untuk dikirimkan ke seluruh dunia Islam dan membakar selain yang beliau tulis. Karena apa? Supaya untuk menyatukan hati kaum muslimin. Karena apa? 7 huruf itu dalam rangka memberikan keringanan para kabilah-kabilah Arab untuk memahami Al-Quran. Tapi ketika pada zaman Utsman bin Affan terjadi perbedaan, maka kemudian dikembalikan kepada semula, yaitu Al-Quran dengan bahasa Arab Quraisy. Dengan demikian Utsman bin Affan
telah memberikan memberikan jasa kepada umat Islam untuk menyatukan kaum muslimin terhadap Al-Qur'annya. Demikian Al-Qur'anul Karim terjaga orisinilitasnya. Karena apa? Al-Qur'anul Karim diriwayatkan secara mutawatir, ya. Mutawatir, dan selain 7 huruf di sana ada 10 qiraat, ya. Jadi 7 qiraat itu bukan 7 huruf. Kalau 7 huruf 7 bahasa, kalau 7 qiraat adalah 7 cara membaca Al-Qur'anul Karim, dan di sana bukan 7 qiraat tapi ada 10 qiraat. Dan setiap qiraat ada 2 perawi yang besar. Maka ada 20 riwayat besar dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi subhanallah, diriwayatkan secara mutawatir dengan jumlah yang sangat. Jadi dari penulis mushaf sampai kepada Rasulullah ini diriwayatkan dengan jumlah yang sangat banyak, yang memastikan bahwa Al-Qur'an itu, ya, yang dibaca dan ditulis sesuai dengan yang dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sesuai yang dibaca oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang cukup menarik bahwa 20 riwayat dalam membaca Al-Quran atau 10 qiraat semuanya mutawatir, dan semuanya sampai kepada Rasulullah dan kepada para sahabat besar seperti Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya. Kemudian kita lihat juga orisinilitas Al-Qur'anul Karim dibuktikan dengan cara bagaimana Al-Quran ditulis pada zaman hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibukukan, ya, setelah wafatnya Rasulullah, tetapi dengan metodologi yaitu bukti hafalan dan bukti tulisan yang ditulis di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan ini saya harapkan seluruh mahasiswa memahami bagaimana Al-Qur'anul Karim yang kita baca, yang kita tulis adalah seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam merealisasikan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.